Sore kembali lagi bersama Kitty Capital. Biasa membahas perdagangan IHSG tanggal berapa ini? Tanggal aduh, tanggal 6 Juli 2021. IHSG ditutup menguat sebesar 0,7% ke level 6047. Masih sama kayak kemarin, tapi dia akhirnya berhasil break. Maksudnya bukan break, ditutup di atas MA20 daily chart dan juga area neckline 638. Resisten yang harus ditembus itu ada di level 6133, masih sama seperti kemarin. Dan untuk sentimen atau trennya ini masih cenderung sideways selama belum tembus ke atas 6133. Belum ada update yang berarti untuk si IHSG ini. Tapi ya alhamdulillah hari ini ya cukup puas. Dia udah break 6038 yang merupakan neckline. Ya udah lanjut ke saham-saham yang udah ada di explore. Pertama kita punya BHAT. BHAT kayak gimana hari ini? Sorry. Ini BHAT masih higher low. Candlenya sedikit membentuk shooting star. Kalau di hourly kan emang ada rejection atau koreksi sedikit ke area MA20 hourly. Sorry, salah template, tapi nggak apa-apa. Tadi pembahasannya hampir sama sih. Kita cuman pakai alligator aja sekarang. Oke. Oh iya, ini udah di marking juga ya. Oh ya, ternyata BHT ini tes area 735 yang merupakan area resisten tanggal 14 Januari kemarin, ditutup shooting star. Ada rejection tapi kalau ngeliat dari hourly candle ada apa sih namanya, candle tanda-tanda rebound juga sih. Ini apa ya namanya, kayak model-model pin bar, tapi kan ini kan antara open sama close sama ya. Biasanya ada apa ya itu tanda-tanda awal rebound. Kemungkinan ya mudah-mudahan opening besok masih bisa lanjut. Strateginya gini kan, kemarin trailingnya kan di 680. Kemungkinan akan kita update trailing stopnya di low dari candle hari ini. Bukan dari hari ini, di jam terakhir tadi, 1 jam terakhir tadi itu di sekitar 710. Tapi kita mesti lihat dulu kalau misalnya si harga ini berhasil settle di atas 735. Untuk sekarang sih belum ada update untuk trailing stop. Tapi ya dipantau aja. Kalau misalnya break candle hourly-nya break 735, nah boleh pindahin cut loss atau trailing stop ya di 710. Lanjut AMRT. Oke, akhirnya dia break 1335. Yang pembahasan kemarin kan antara kita lihat di level 1180 kalau misal ada tanda-tanda rebound atau enggak, atau ya ini tunggu break 1335.
Ya, ini udah terkonfirmasi break karena daily candlenya udah ditutup di atas level ini. Ditutupnya di mana? Yaitu di level 1345. Untuk resistennya ya ntar aja. Soalnya masih all time high juga. Coba kita cek bener kan all time? Iya, all time high. Ntar aja ngebahas resisten berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang apa namanya berniat untuk beli pas opening besok masih boleh. Lanjut ya. ITMG hari ini dia break 15.200, boleh dibeli. Walaupun emang cut loss-nya rada jauh tapi nggak masalah sih. Oke, ya. Ini si TMG ini boleh dibeli. Untuk resisten selanjutnya kita lihat ya weekly chart. Target resisten selanjutnya itu ada di 18.500-an. Masih ada 3.000 rupiah targetnya. Sekitar berapa ya? 20%-an ya kalau nggak salah. 21%-an. Walaupun di sini juga masih ada rintangan kan 15.700, tapi kayaknya ya nggak tahu, rada sotoy juga sih saya ngomongnya. Ya kemungkinan besar sih bisa lah tertembus, ada daily candle ditutup di atas 15.700. Amin. Kalau misalnya ya emang udah tembus 15.700 tadi, ya target selanjutnya ya mudah-mudahan 18.500. Amin amin. Kalau ngelihat dari call-nya sendiri kan juga rally-nya bagus ya. Sekarang 145 per metric ton. Lanjut Inco. Inco hari ini udah dari kemarin sih sebenarnya udah break alligator ya kan. Ini kemarin ditutup di mana close-nya 4740. Sekarang higher low, lebih kayak ke gap up kan. Kalau ngelihat dari indikator si buaya itu lipsnya itu udah crossing Joe yang biru ini. Lips itu yang mana? Yang hijau, sorry. Terusnya teethnya juga udah mau crossing Joe. Ya mudah-mudahan aja besok bisa lebih clear ngelihat dari indikator si buayanya ini. Maksudnya lebih clear itu lebih tertata rapi lah. Kita ngelihat di daily chart si hijau udah di atas merah, si merah udah di atas biru. Untuk saat ini sih trennya sudah bullish. Walaupun di sini di sini emang ada resisten ya di 4940-an. Gitu. Untuk target selanjutnya kalau melihat dari daily chart itu ada di resisten 5600. Masih ada 800 perak targetnya. Kalau ngelihat kita breakdown ke time frame lebih kecil, itu ada resisten kecil sih di sekitar sini. 5375 sama ya itu tadi target daily chart di 5600. Kayaknya si apa namanya komoditi nikelnya juga bagus ya, rally kayaknya. Ntar saya coba cek besok kayak gimana. Lanjut zinc. Oke, zinc. Ya higher low. Kalau misalnya ngeliat dari trennya, sorry, ini hourly. Oke, hari ini si alligatornya juga udah tersusun rapi, hijau di atas merah, ya kan? Terusnya merah di atas biru, dan dia ditutup di atas fraktal 148. Semoga masih bisa lanjut. Untuk target berikutnya
zinc ini kita bisa pakai retracement dari swing terakhir aja sih, kan biasanya pakai extension. Nah sekarang kita pakai retracement. 382 nya nggak usah ya, nggak begitu penting kayak levelnya. uh, untuk resisten berikutnya yang paling dekat itu ada di sekitar 160-an, yaitu merupakan retracement 50% dari swing terakhir, dari down swing ini, dan itu merupakan resisten pada tanggal 9 bulan Juni kemarin. Lumayan, masih ada 8 perakan, 8 sampai 6 perakan. Berarti ada berapa persen tuh? Ada sekitar 5%-an. Ya, semoga masih lancar. Candlenya sih oke. White Marubozu kan setelah kemarin si harga ini kalau ngeliat dari daily chart itu posting yang namanya dia bisa dibilang doji lah. Lanjut Arto. Arto kayaknya masih sama strateginya. Kalau misalnya ada yang berniat untuk beli masih boleh, masih di sekitaran area neckline 14.225. Cut lossnya itu ada di 13.200 yang merupakan low dari candle engulfing kemarin. Aduh, sorry. Ya, gitu. Masih cukup menarik sebenarnya untuk si Arto ini. Terusnya targetnya, ini targetnya sih sebenarnya all time high, gitu. Ntar aja untuk ngebahas targetnya. Palingan kita ngelihat kalau misalnya ada penurunan momentum, terusnya ada bearish divergence di MACD atau di RSI. Nah itu baru bisa kita pastikan untuk targetnya. Lanjut Bevin ada penurunan momentum. Ngeliat dari AO nya ini masih menurun, tapi candle hari ini itu bagus ya, bisa dibilang kan engulfing nih. Aduh, ini nih engulfing. Langsung breakdown ke time frame lebih kecil ya. Masih ada resisten yang harus ditembus sih kayaknya untuk si Bevin ini, baru kita bisa mengatakan emang rebound. Ada resisten 920 yang harus ditembus. Sebenarnya resisten yang harus ditembus ini cukup tebel ya, 920 dan 930. Ini saya marking dulu. Nah ini harus ditembus aja dulu, gitu. Kalau ngelihat dari indikator hourly-nya, si alligator ini udah hampir mau sorry, si merah ini yang teeth-nya ini hampir mau crossing ke atas si biru, si hijau. Mungkin ya berharapnya besok atau besoknya lagi lebih clear lah view-nya di hourly chart. Tapi kalau misal kita ngeliat di daily, ya si hijaunya ini tuh udah crossing gitu, makanya juga kan ada penurunan momentum sebenarnya. Gitu. Ya dipantau aja dulu. Ya udah pasti kita punya PR itu di level 920 dan 930, dimana itu merupakan level yang harus ditembus. Saratoga hari ini ditutup di atas fraktal 1825, bagus. Ngelihat dari alligatornya di daily chart juga masih oke. Histogram terakhir dari si AO-nya ini juga hijau. Kalau misalnya ada yang berniat untuk beli, boleh opening besok. Mungkin kita bisa pakai cut loss di 1640, itu merupakan engulf candle di tanggal
berapa? Tanggal 30 bulan Juni kemarin. Menarik. Ada 200 perak kurang lebih resikonya. Itu kasarnya resikonya itu ada berapa persen ya? Aduh sorry, 13%. Berhubung ini juga daily candle, emang range-nya sedikit jauh ya. Kalau misalnya emang resikonya cukup lebar 13% kayak tadi, ya mungkin bisa diatur lot size-nya. Tower hari ini break 13.25. Oke, boleh. Ya cukup menarik ya. All time high juga kan kalau nggak salah. Ya all time high juga. Resisten berikutnya belum ada yang tahu. Tapi kan kalau nggak salah pembahasan kemarin ada extension ya. Antara swing ini atau swing ini. Kita pakai swing ini aja. Kayaknya ini yang major swingnya. Ada resisten 127 yaitu di level 1400 dan selanjutnya ada di 1480-an. Tapi ya nggak tahu pasti soalnya ini barang all time high juga. Resistennya gak ada yang tahu. Sorry, kenapa dihapus? Ya, marking aja di situ. Lanjut. Setelah tower, SCMA rally hari ini cukup kuat 18,5%. Untuk resisten berikutnya ada di level 2340-an. Kalau misalnya udah ada yang punya barang, ntar aja untuk update rally-nya. Tapi masih boleh di hold, masih ada ruang upside ke 2340. Semoga lancar, amin. LPPF setelah markingnya kan kalau nggak salah 2900-an ya. Setelah dia break level 2320 kemarin, hari ini masih rally sebesar 6%. Kemungkinan resisten selanjutnya itu ada di 2900-an. Yang merupakan ini area neckline dari pattern HS ini kan. Sorry, rada kita jadi tersesat. Cuman ingin memastikan itu benar-benar HS atau enggak. Ya hampir dibilang HS lah, 2900-an. Semoga masih lancar ya. Kalau ngelihat dari momentumnya berdasarkan oskilator AO ini masih cenderung oke. Soalnya histogramnya kan cukup tinggi ya dibandingin kemarin. Masih boleh di hold yang hari ini beli, dan targetnya itu ada di 2900-an. MSCI juga kayaknya masih rally 20%. Nggak tahu resistennya sampai kapan. Tapi sih kalau ngeliat dari formasi candle-nya juga belum ada tanda-tanda pelemahan. PMMP higher high higher low, udah sempat break neckline 408. Lupa saya markingnya kapan. Kalau misalnya pengen nambah barang, tunggu aja sampai break ke atas 4548. Tapi secara keseluruhan sih trennya masih oke. Aligatornya hijau, merah, biru masih berurutan. ICBP menarik kalau misalnya dia berhasil break ke atas fractal daily 8700. Kalau misalnya dia break ke atas level tersebut 8700, mungkin 2 hari lagi atau hari Kamis, hari Jumat, nggak tahu. Tapi dipantau aja
ada daily candle ditutup di atas 8.700, boleh dibeli. Strategi mainnya untuk saham ICBP ini cut loss di 8.200-an. Target terdekat itu sebenarnya ada di 9275. Kalau misalnya emang targetnya 9275, risk ratio-nya kurang oke, tapi kayaknya sih masih bisa lanjut atau enggak. Kalau misalnya udah melewati itu, kemungkinan resisten selanjutnya itu ada di 10275-an. Untuk short term trade strategi, targetnya itu ada di 9275. Untuk swing strategi, targetnya itu ada di 10.200-an. Secara indikator oke. Hijau, merah, biru sudah tersusun rapi, tinggal tunggu break fraktalnya 8.700. IPTV kayak gimana? Hari ini emang harami sih, bullish harami kan. Kalau misal breakdown ke time frame lebih kecil, kalau sudah ada yang punya barang, itu bisa pasang stop loss di 270. Pasang stop loss di 270. Kalau misalnya ada yang berniat untuk beli opening besok boleh. Tapi ya gitu, di 270 semoga masih bisa lanjut. Untuk target selanjutnya, melihat dari candlenya tanda-tanda rebound untuk pertama kali, targetnya di sekitar 350 atau 354. Semoga masih lancar. Keep in mind, batas cut lossnya itu ada di 270-an. Lanjut asa hari ini tes resisten sebelumnya atau high sebelumnya di level 2550, belum berhasil break. Kalau misalnya udah ada yang kemarin beli atau hari ini beli gak apa-apa, masih boleh di hold. Secara trennya sudah bagus dari aligatornya. Untuk target selanjutnya kayaknya kan ini all time high juga, gak ada yang tahu, tapi ntar kita bisa tarik-tarik yang namanya ya extension. Kemungkinan kita pakai swing yang ini, tapi ya gitu, yang penting ada daily candle ditutup di atas 2550 aja dulu. Lanjut good, rada engulfing ya hari ini. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di 1850 fraktal daily. Coba kalau misalnya kita ngelihat dari hourly juga nggak ada patternnya. Dia kan bisa dibilang katanya double top juga. Tapi nobody knows kalau misalnya ngeliat dari MACD-nya juga belum ada divergence kan. Gitu. Mungkin intinya masih bisa dibilang koreksi sehat lah dengan support terdekat di 1850. Ntar kita lihat reaksi si pasar kayak gimana kalau misalnya emang turun ke 1850. Apakah dia bablas atau ada tanda-tanda rebound. Lanjut, setelah good ada breeze hari ini lebih kayak doji. Dipantau aja kalau misalnya di atas, kalau misalnya break ke 2370, tapi itu melihat dari perspektif daily chart. Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil, ada yang mau nyuri start, mungkin bisa dipantau kalau misalnya si
saham BRIS ini break ke atas 2250 gitu. Kalau misalnya besok atau 2 hari lagi break ke atas ini, bisa pasang stop loss di 2160-an. Dipantau aja dulu, yang penting break aja dulu 2250. Habis itu kalau emang break, kita pasang stop loss di 2160. Aduh, kenapa di lanjut agro 15 menit ya, sorry. Candle hari ini lebih kayak indecisions. Lihat hourly juga bisa dibilang ranging antara 18.30 dan 20.10. Tunggu aja kalau misalnya break ke atas 20.10 lagi. Lanjut hill kayak gimana? Hari ini ya tes resisten 161 di level 6000, extension dari ini minor swing ini. Masih belum berhasil break high lagi. Candle-nya juga lebih membentuk shooting star. Untuk support terdekatnya itu ada di sekitaran 5750. Lanjut H. Oke. Masih candle masih lower low ya, kemungkinan sih masih koreksi. Sekarang sih dia ditutup di masih di atas Joe garis biru ini, tapi kan ada penurunan momentum juga ngeliat dari AO dan crossing dari si aligatornya sendiri gitu. Untuk support terdekatnya itu ada di garis hijau ini, lipsnya di daily chart sekitar di di sini lah ya, di 30 ribuan untuk si H. Lanjut setelah H udah ya, TFAS kayaknya gak usah dibahas, candlenya juga kurang oke, dan kayaknya cenderung tipis sahamnya. Oke, itu dulu pembahasan dari kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan keesokan harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.